Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah calon-calon ahli surga. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menuju rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ini luar biasa. Nikmat yang wajib kita syukuri. Sementara mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang Allah kurangi nikmatnya, Allah kurangi nikmat-nikmatnya. Baik itu mungkin nikmat sehat, nikmat waktu luang, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu bersyukur karena Allah berikan nikmat itu. Bersyukur dan insya Allah yakin tatkala kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat kepada kita. Dan kita berharap agar senantiasa kita mampu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mampu dikumpulkan di tempat ini, dipersatukan di rumah Allah ini. Dan semoga saja kita pun berharap Allah tidak hanya kumpulkan kita di dunia, tapi Allah kumpulkan kita juga, Allah persatukan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada beliau, qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan melanjutkan ta'lim kita. Hari ini kita akan membahas tentang babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf wa qiyam Ramadan. Jadi bab i'tikaf wa qiyam Ramadan. Mari kita lihat apa itu i'tikaf sebelum kita membahas apa itu i'tikaf. I'tikaf ulama membahas al-i'tikaf secara lughah. Ini artinya adalah al-i'tikaf diartikan al-ihtibas. Apa itu? Artinya adalah memenjarakan. Atau ada juga yang mendefinisikan bahwa i'tikaf itu adalah habsun nafsi an tasarrufatil 'adiyah. Apa itu? Yaitu i'tikaf adalah menahan diri dari berbagai kegiatan-kegiatan yang rutin dikerjakan. Atau lebih mudahnya ada lagi yang memahami i'tikaf itu berdiam diri. Berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, dengan niat i'tikaf, itulah yang dinamakan i'tikaf. Dan i'tikaf ini jumhur mengatakan bahwa hukum i'tikaf ini sunnah. Sepakat ulama mengatakan hukum i'tikaf itu sunnah dan bisa menjadi wajib tatkala dinazarkan. Jadi kalau ada orang yang bernazar, nanti kalau saya hajat saya ataupun yang lainnya saya mau i'tikaf kapan 10 hari, nah itu menjadi wajib. Tetapi hukum asal dari i'tikaf itu adalah sunnah muakkad,
sunnah yang sangat ditekankan. Dan ulama jumhur mengatakan afdalnya iktikaf itu adalah di bulan Ramadan. Afdalnya. Maka kenapa Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya membahas bab ini langsung, babul iktikaf wa qiyam Ramadan digabungkan. Jadi bab iktikaf bersama dengan qiyam Ramadan. Bab iktikaf bersama dengan sholat malam. Ini. Kenapa? Karena runtutan, karena aktivitas di dalam iktikaf itu sebenarnya banyak untuk mengingat Allah, dan salah satunya adalah dengan memperbanyak qiyamul lail. Ulama mengatakan afdolnya adalah di bulan Ramadan, tapi sesungguhnya iktikaf bisa dilakukan kapanpun. Ini iktikaf. Mengapa? Karena memang dalam satu hadis pun dikatakan bahwa sesungguhnya iktikaf itu bisa dilakukan kapanpun. Bahkan bagaimana? Dalam satu dikatakan juga bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa iktikaf itu lebih utama di bulan Ramadan. Dalam satu hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay khiru min Ramadan shaddu mizara wa ahya lailah wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Iktikaf Aisyah bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka apa yang beliau lakukan? Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini. Dikencangkan maknanya apa? Tidak bercampur dengan istrinya. Ini. Apa? Untuk aktivitas menuju taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, total untuk beribadah. Maka kalau Rasulullah dan para sahabat itu biasanya di bulan Ramadan 10 hari itu nggak pulang-pulang. Nah ini 10 hari nggak pulang-pulang. Kenapa? Ya, karena memang beliau langsung. Cuma kalau kita di zaman saat ini yang aktivitasnya bermacam-macam, repot. Ini kita repot. Maka kadang-kadang kita iktikafnya tidak afdal, tidak sempurna. Tetapi bisa dikatakan iktikaf. Dan Rasulullah pada 10 hari terakhir beliau mengencangkan kain sarungnya. Lalu apa? Menghidupkan malam-malamnya. Wa ahya lailah. Jadi beliau menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga katakan, hadis ini dikatakan wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Luar biasa. Pertanyaannya kita hari ini, sudahkah kita kalau qiyamul lail membangunkan keluarga kita? Sudahkah saat kita qiyamul lail membangunkan istri kita? Karena luar biasa. Ini kadang-kadang yang jarang. Kadang-kadang mohon maaf, suaminya sholat qiyamul sendirian, istrinya qiyamul lail sendirian. Jarang suami istri itu qiyamul lail berjamaah. Ada yang sudah merutinkan di sini setidak-tidaknya sebulan 2 kali saja. Ada. Qiyamul lail ada. 1 kali sebulan ada. Berjamaah insyaallah beliau bangunkan. Maka Rasulullah, karena beliau itu tempat tinggalnya di masjid, di samping masjid, maka dalam satu hadis dikatakan bahwa wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa'ur rahim yuhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajati idza kana
mukhifan muttafaqun alaih. Jadi dikatakan bahwa apa? Dari Aisyah bahwa satu ketika tatkala di sini Rasul ya, beliau itu pernah jadi memasukkan kepalanya. Jadi Rasul memasukkan kepalanya ya. Dalam hadis ini dikatakan Aisyah mengatakan Rasul pernah memasukkan kepalanya dan Rasul itu di dalam masjid. Lalu beliau Aisyah itu menyisir rambutnya dan Rasul tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak pada saat beliau iktikaf. Begitu luar biasa. Maka iktikaf itu yang penting, yang afdal adalah benar-benar iktikaf itu berada di masjid. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan iktikaf ini? Kalau dikatakan iktikaf tadi adalah berdiam diri di masjid. Iktikaf menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Maka apa tujuan iktikaf? Jumhur mengatakan bahwa iktikaf itu tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf itu tujuannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Karena kadang-kadang mohon maaf, kita ini kadang-kadang masih ingat kepada Allah itu sewaktu-waktu saja. Kita ingat kepada Allah sewaktu-waktu saja. Lagi di masjid ingat Allah, di luar lupa. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, lagi sholat aja kadang lupa. Ada yang pernah sholat lupa rakaat? Iya. Iktikaf itu untuk apa? Untuk mencoba kita taqarrub ilallah, mengingat Allah. Untuk apa? Agar hati kita, mengumpulkan hati-hati kita, agar kita tidak berpaling kecuali hanya kepada Allah. Kita hanya mendekatkan hati kita kepada Allah dan tidak berpaling selain daripadanya. Maka ini perlu by proses dan salah satunya dengan cara iktikaf. Dan orang yang iktikaf itu dihukumi, dicatat sebagai orang yang cinta dengan masjid. Karena iktikaf itu tidak bisa di rumah. Sepakat ulama mengatakan bahwa iktikaf itu di masjid. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak iktikaf di rumah? Nggak bisa. Itu namanya istiqaf. Jadi iktikaf, Ustaz, rumah saya ada tempat khusus untuk sholat. Saya iktikaf di situ saja. Jumhur ulama tidak bisa. Karena memang sepakat jumhur mengatakan bahwa menetap di masjid. Karena memang ada rukunnya iktikaf itu. Jadi ada syarat, ada rukun. Maka ibadah itu, maka kita harus bisa membedakan antara ibadah dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Ini kita harus bedakan. Kalau ibadah itu ada syarat dan rukun. Iktikaf itu termasuk ibadah karena ada syarat dan rukun. Tetapi ada sesuatu yang dia itu seperti pekerjaan dunia saja, tetapi bisa bernilai ibadah. Itu tidak memenuhi syarat dan rukun. Contohnya apa? Contohnya kalau ibadah, contohnya kayak iktikaf karena ada syarat dan rukun. Sholat ada syarat dan rukun. Puasa ada syarat dan rukun. Tapi kalau pengajian kayak maulid Nabi, itu bukan ibadah. Bukan. Tetapi itu sesuatu yang bernilai ibadah dan dapat pahala kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, iktikaf itu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama Islam. Wajib karena dinilai syaratnya Islam. Ya. Kalau di agama yang lain ada iktikaf dengan gaya mereka, ya silahkan. Saya tidak paham. Tetapi kita agama kita adalah iktikaf itu syaratnya Islam. Lalu berakal. Orang bilang tidak wajib. Ya. Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka anak-anak
tidak wajib iktikaf, tapi boleh untuk pembelajaran. Boleh diajak orang tuanya, ayo iktikaf. Boleh. Silakan iktikaf. Di masjid juga. Lalu apa? Niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Niat. Lalu suci dari hadas, baik di sini adalah hadas besar. Tidak. Kenapa? Karena memang ulama menetapkan bahwa hukumnya dia syaratnya harus di masjid. Dan rukun i'tikaf pertama adalah a'malu binniyat, niat. Ibadah tanpa niat dia tidak bisa. Sholat, kita sudah sholat baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah terus sampai salam lupa niat, sah nggak sholat kita? Tidak. Sama, i'tikaf pun demikian. Kita sudah diam di masjid mulai dari pagi sampai malam, kita di masjid diam ya. Tak tidur, tak apa ya. Nah ini ya nggak niat kita ya. Maka tidak dihukumi i'tikaf. Atau mungkin kita di masjid, kita tilawah Al-Quran ya. Kita sholat sunnah tapi tidak diniatkan i'tikaf, kita hanya dapat pahala sholatnya, pahala kita tilawah Al-Qurannya. Maka niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Maka niat di sini yang pertama. Lalu dikatakan lagi untuk i'tikaf apa? Menetap di masjid. Kenapa? Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masjid. Jadi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di masjid. Luar biasa. Ada di masjid sebelah sana di Langkapura, Pak. Jemaahnya rutin di masjid di komplek perumahan mereka. Karena saya sebulan sekali juga ngisi di sana. Itu mereka setiap malam Ahad jemaahnya itu iktikaf di masjidnya. Jadi nggak pergi kemana-mana, enggak. Itu ngapain kalian pergi di sini dulu aja memakmurkan masjidnya, lalu setelah itu ya dakwah untuk apa? Biar makmur masjidnya. Luar biasa. Di sini sudah belum tuh malam Ahadnya. Oh iya. Iktikaf. Iktikafnya sambil bakar ikan. Saya tahu sendiri di sebelah sana. Luar biasa. Mereka kenapa? Mereka begitu tahu bagaimana pahalanya, bagaimana afdolnya memakmurkan masjid. Maka katakan, sudah kita iktikaf di mana? Di rumah, di masjid kita ini, di masjid perumahan kita ini. Kapan jemaahnya? Dan mereka kompak. Malam Ahad. Jadi malam Ahadnya kan langsung ada kajian. Dan itu setiap malam Ahad beliau di sebelah sana. Luar biasa. Mereka qiyamul lail berjamaah, mereka ada yang memimpin, luar biasa. Kalau seandainya di sini bisa, luar biasa. Ustaz Iswan mendahului memimpin jamaah, insyaallah. Dan iktikaf memang harus di masjid. Jadi tidak bisa ada alasan saya ingin memberikan pembelajaran kepada siapa? Kepada anak dan istri saya mau iktikaf di rumah saja. Tidak bisa. Dalilnya mana? Dalilnya ya. Hadis riwayat Abu Dawud, la iktikaf illa fil masjidil jami'. Tidak ada yang namanya iktikaf kecuali di masjid. Lalu hadis yang lain, hadis riwayat Baihaqi, la i'tikafa illa fi masjidil jamaah. Tidak ada i'tikaf kecuali dia di masjid tempat berjamaah. Maka ini i'tikaf. Walaupun afdalnya adalah di bulan Ramadan, tetapi ulama jumhur mengatakan silakan di bulan-bulan yang lain. Mengapa dikatakan afdalnya di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya di 10 hari terakhir di
bulan Ramadan, Rasul dan sahabat itu menanti-nanti ada satu malam yang luar biasa, yang pahalanya lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam apa itu Bapak? Malam Lailatul Qadar. Biasa. Maka Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah meninggalkan yang namanya pada saat 10 hari terakhir mereka melakukan qiyamul lail, iktikaf dan qiyamul lail. Bahkan dalam satu hadis dikatakan mereka 10 hari itu beriktikaf. Dalam hadis yang lain, dari hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar lailatul sab'i wa isrina, riwayat Abu Dawud. Jadi dikatakan beliau itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Atau para sahabat mengatakan, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain bahwa pada malam-malam ganjil. Maka mereka mengejar menanti-nanti itu dengan apa? Dengan iktikaf. Maka mari coba kita lakukan yang namanya sunnah iktikaf ini. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu memerintahkan iktikaf dan mereka beriktikaf itu 10 hari. Kalau di bulan Ramadan, sebenarnya batasan minimal iktikaf itu berapa lama? Boleh nggak sih iktikaf itu setengah jam? Ya? Saya mau iktikaf setengah jam, habis subuh kan jam 5 sampai setengah jam selesai. Dan istrinya dari mana? Iktikaf. Boleh tidak? Kenapa? Ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ikhtilaf ulama. Pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa berdasarkan bahwa para sahabat Rasul dan sahabat itu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi pendapat pertama iktikaf itu ya 10 hari total. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa minimal iktikaf itu sehari semalam. Iktikaf sehari semalam. Jadi pengkhususan itu. Pendapat yang ketiga mengatakan bolehnya beriktikaf itu beberapa saat saja, asalkan dia diniatkan iktikaf maka sudah tercatat dia iktikaf. 1 jam di masjid, dia niatkan benar-benar iktikaf, diniatkan dia taqarrub ila Allah, nawaitu iktikaf. Adapun gak usah pakai nawaitu, niat itu kan letaknya di hati. Dia niatkan iktikaf, dia taqarrub ila Allah, dia tilawah Al-Quran, dia berzikir walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 1 jam, walaupun mungkin hanya 30 menit, tapi benar-benar dia manfaatkan. Maka di situ pendapat yang ketiga dan An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya dia tercatat sebagai iktikaf. Terjadi perbedaan pendapat. Jadi dikatakan, Imam Nawawi mengatakan wa amma aqallu iktikafi fas-sahihul ladzi qati'a bihi jumhur annahu yustaratu lubsu fil masjid wa annahu yajuz al-kathiru minhu wal qalilu hatta sa'atin aw lahdah. Jadi dikatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa ada pun batas-batas minimal dari iktikaf yang sahih, kata Imam Nawawi. Yang sahih adalah apa yang ditegaskan oleh jumhur, kata Imam Nawawi, bahwa dipersyaratkan tinggal, dipersyaratkan untuk menetap saat iktikaf itu saat di masjid, fil masjid, kata Imam Nawawi. Jadi tidak bisa di tempat yang lain, fil masjid, dan boleh lama. Dikatakan kathir minhu wal qalil hatta sa'atin aw lahdah. Jadi boleh itu
ulama atau sedikit, bahkan sampai hanya lahdoh, hanya beberapa saat saja, itu diperkenankan, boleh ini. Maka mengikuti pendapat Imam An-Nawawi bahwa i'tikaf itu diperkenankan walaupun waktunya hanya sebentar, lahdoh, sesaat saja. Tapi kembali terkait perbedaan pendapat, kaidah yang sering saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ingat dan kita paham terkait perbedaan pendapat di antara ulama itu adalah pilihan. La yukaru al-mukhtalafi wa inama yukaru al-mujmalah. Jadi seorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih dipersetujukan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali suatu itu sudah disepakati oleh ulama. Maka ini penting bagi kita. Hal yang mungkin kita menganggapnya sepele, hal yang mungkin kita hanya menganggapnya i'tikaf itu hanya di bulan Ramadan saja. Ini kalau Ramadan kita ramai-ramai, terutama 10 hari terakhir biasanya ramai masjid-masjid itu. Karena apa? Mencari Lailatul Qadar. Sudah dapat belum? Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Tetapi mengapa setelah Ramadan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu? Kita tinggalkan itu. Yang biasa kita 10 hari, ada yang full i'tikaf, ada yang mungkin hanya i'tikaf pada malam harinya saja karena memang pagi sampai sorenya bekerja. Nanti malam datang lagi i'tikaf. Ramadan kita bisa mampu. Tapi kenapa di luar Ramadan kita tidak mampu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Maka setidak-tidaknya marilah kita untuk coba beriktikaf setidak-tidak. Kenapa kita fungsikan masjid-masjid kita? Karena masjid itu sesungguhnya bukan hanya tempat untuk sekedar persinggahan sholat saja. Begitu sholat, ada muazin mengumandangkan azan, masuk sholat, selesai, assalamualaikum, bubar, selesai. Subuh, nanti sepi itu masjid. Setelah itu nanti muazin azan lagi zuhur, baru datang lagi. Selesai, salam, bubar. Sampai begitu seterusnya, asar, maghrib, isya. Tidak demikian fungsi masjid. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW banyak kegiatan-kegiatan itu. Maka mari kita contohkan. Bahkan kalau kita mau kuat hari ini, umat Islam itu mari pusatkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid itu untuk basis persatuan kita. Hari ini kenapa kita mulai dipecah? Ya karena memang masjid hanya difungsikan sholat Jumat. Bahkan sholat datangnya injury time. Extra time ya. Ini yang terjadi. Bagaimana kita mau persatuan kuat? Bagaimana jamaah mau kuat? Bagaimana kita mau i'tikaf kalau sholat saja injury time datangnya? Padahal kita lihat. Saya pernah sampaikan dalam satu majelis, ya. Sepertinya di sini juga pernah. Kenapa? Salah satu orang-orang yang didoakan para malaikat adalah yang mereka menanti-nanti waktu sholat di masjid, bukan menanti-nanti waktu sholat di rumah, bukan. Tetapi menanti-nanti waktu sholat di masjid. Dia sudah siap. Ini yang luar biasa hari ini. Kelihatannya sepele, maka saya sering sampaikan, mau didoakan malaikat atau tidak Bapak? Mau? Mau. Saya tanya lagi, mau didoakan para malaikat tidak Bapak? Mau. Maka mari kita coba. Kita coba untuk memakmurkan masjid. Mari kita coba sholat tidak dengan injury time. Ini artinya apa? Menunggu waktu sholat, kita coba untuk itu, insya Allah yakin malaikat itu tidak punya dosa. Maka yakin Allah akan
ijabah. Allah akan aminkan. Para malaikat yang lain mengaminkan. Maka hari ini kita coba. Dari hal itu nanti akan timbul kecintaan. Begitu kita dekat dengan masjid, nanti akan timbul kecintaan. Karena yakin Bapak, tidak ada yang tiba-tiba. Kita belum pernah biasa ke masjid tiba-tiba langsung cinta dengan iktikaf. Gak ada itu. By process. Kadang-kadang ada orang yang lihat aneh, ngapain sih di masjid tidur, orang di rumah aja bukan asik. Ini yang kejadian hari ini. Wajar. Maka memang kenapa ibadah itu punya nilai bertingkat-tingkat. Sama. Maka hari ini kalau kita tahu fadilah, kita tahu keutamaannya, satu ibadah luar biasa, kita tidak akan tinggalkan. Maka minimal ayo kita coba. Rumah ini umpamanya masjid ini, iktikaf lah, kita coba di masjidnya sendiri, gak usah pergi jauh-jauh, di tempatnya sendiri kita bangunkan sendiri, kita coba. Adakan kegiatan, boleh malah belajar tahsin bersama. Setelah itu mungkin amalan-amalan infiroti, amalan-amalan sendiri, ya. Terus nanti qiyamul lailnya berjamaah, luar biasa. Kita coba. Belum mampu sepekan sekali, ya sudah 2 pekan sekali. Belum mampu 2 pekan sekali, ya sudah sebulan sekali. Tapi kita coba. Insya Allah pasti bisa. Lalu coba lagi dengan apa? Qiyamul lailnya. Qiyamul lailnya yang sebulan sekali itu di masjid, sementara yang sepekan sekali coba di rumah. Kenapa? Rasulullah membangunkan istri-istrinya. Rasulullah membangunkan istri-istrinya luar biasa. Karena dikatakan beliau, ya, wa iqradha ahlahu. Jadi beliau itu membangunkan keluarganya, istri-istri yang beliau bangunkan. Dan kalau beliau akan qiyamul lail. Bahkan sampai benar-benar iktikaf itu dikatakan benar-benar kita taqarrub ila Allah. Sunnahnya iktikaf itu benar-benar kita jangan keluar dari tempat iktikaf, jangan keluar dari tempat kita beriktikaf, yaitu masjid-masjid, kalau benar-benar kita ingin afdal iktikaf kita. Keluar hanya dalam kondisi-kondisi terdesak saja. Dan itu yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnahnya iktikaf itu tidak keluar-keluar. Bahkan dikatakan wa anha radhiyallahu anha qalat, jadi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata bahwa as-sunnatu 'alal mu'takifi, ya. Jadi sunnah bagi orang yang beriktikaf itu alla yamuda maridun, yang mereka itu tidak menjenguk orang sakit. Artinya apa? Begitu dia iktikaf, maksudnya di sini adalah fokus dengan iktikafnya. Karena apa? Kalau dia sudah keluar, batal iktikafnya. Batal iktikafnya. Maka dia harus berniat kembali. Dia harus benar-benar dia keluar pulang ke rumah. Nah, dia pulang ke rumah, setelah pulang nanti pas dia harus niat lagi. Berniat iktikaf itu. Katakan wala yashhada jinazatan, dan tidak, ya, melihat atau berziarah kubur. Nah ini pada saat dia iktikaf dia tidak berziarah. Ini sunnahnya adalah demikian. Wala yamassa imra'ah, dan tidak menyentuh perempuan. Artinya apa? Ya, sendiri dulu, jangan dengan istrinya. Jangan istri. Jangan berhubungan dengan istrinya. Ini. Kecuali dikatakan di sini bahwa apa? Ya. Kecuali tatkala memang dalam kondisi keperluan yang sangat mendesak. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hari ini kita bertanya tadi iktikaf dan iktikaf. Kelihatannya iktikaf ini untuk laki-laki. Boleh tidak perempuan itu iktikaf? Sepakat jumhur mengatakan boleh
tatkala tidak ada fitnah di dalamnya. Karena memang ya, etika bagi para perempuan, bagi wanita ini harus benar-benar jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena fitrahnya kebanyakan para wanita, mohon maaf, kenapa wanita itu auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ya, suruh tertutup semuanya. Ini karena memang apa? Kalau keluar bisa banyak menimbulkan fitnah. Kalau dia memang tidak kuat imannya, karena memang mereka itu perlu dijaga. Coba kita lihat saja. Kita lihat. Padahal ya tabarruj itu berdosa. Tabarruj ya mempersolek. Nah, kebanyakan fitrahnya para wanita kan mempersolek. Ini berhias. Bukan tidak boleh berhias, boleh, tapi kadang-kadang mereka berlebih-lebihan. Nah, yang berlebih-lebihan ini yang dilarang. Sama etika tatkala para wanita bisa terhindar dari fitnah-fitnah itu, ada tempat khusus bagi mereka atau ditemani mahramnya, maka diperkenankan. Dan alhamdulillah ya, kalau bulan Ramadan biasanya ada tempat-tempat masjid yang memang sudah khusus itu, khusus bagi para perempuan, para wanita yang mempersiapkan untuk iktikaf bagi para perempuan. Itu boleh. Tapi jika tidak demikian, maka mereka cukup di rumah saja. Dan itu apakah bisa dikatakan iktikaf khusus kewajiban bagi para perempuan? Ini diperkenankan. Dan itu masuk di kategori iktikafnya para perempuan. Boleh. Menurut Imam An-Nawawi mengatakan demikian, boleh. Khusus perempuan, ya, bukan laki-laki. Kenapa? Perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Maka cukup bagi perempuan jikalau untuk menghindari fitnah, dia sholat di rumahnya, ada tempat khusus untuk dia taqarrub ilallah. Biasanya ada beberapa rumah yang memang khusus tempat sholatnya, ada musola sendiri di rumah, ada tempat khusus lah untuk sholat. Itu dia beriktikaf di situ khusus bagi para perempuan, masih diperkenankan. Ada pendapat yang demikian. Hadirin jemaah yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maka penting kita untuk beriktikaf. Pertanyaan kali ini, siap tidak untuk beriktikaf? Siap. Di luar Ramadan siap. Insyaallah. Kita coba ya. Jadi kita coba hidupkan rumah-rumah Allah dengan iktikaf. Maka masjid yang baik itu sebenarnya, ataupun rumah-rumah Allah yang baik itu ada program. Ada program taklim luar biasa. Di sini ada program taklim. Lalu ada program iktikafnya. Iktikaf di masjid itu ada program. Nah, kegiatan iktikafnya itu apa? Di program di sana. Oh iya, kegiatan kasihnya, kegiatan yang baik, kegiatan ini yang baik. Insya Allah, tatkala kita bisa melakukan yang demikian, maka keberkahan tempat kita Allah berikan luar biasa. Maka kita coba untuk beriktikaf. Lalu qiyamul lail lakukan. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silakan jika mau bertanya. Ya. Baiknya niatnya seperti apa ya Ustaz? Oh iya. Untuk iktikaf niatnya. Jadi terkait dengan niat, memang kita sering terjebak. Pertanyaan bagus. Jadi ada pertanyaan tentang niat iktikaf itu seperti apa. Kita sering terjebak dengan tidak mengetahui niat, karena kita sering terjebak bahwa niat itu harus dilafazkan. Padahal jumhur sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan ulama sepakat bahwa letaknya di hati. Begitu hati kita berniat iktikaf, itu sudah dihitung niat kita. Hanya saja memang ada qaul, ada pendapat-pendapat, ada ijtihad dari para ulama bolehnya dilafazkan. Tidak hanya iktikaf, tapi ibadah-ibadah yang lain untuk membantu hati. Nah, ini yang perlu kita pahami.
Sebelum saya jawab itu tadi, maka kenapa jangan sampai begini, kita tidak beribadah karena tidak tahu niatnya. Kenapa nggak sholat tahajud? Nggak tahu niatnya Ustaz. Kenapa tidak ibadah-ibadah yang nggak tahu niatnya? Begitu iktikaf, kenapa tidak iktikaf? Karena kita tidak tahu niatnya. Ini tetap iktikaf adalah di hati niatnya. Ini. Sementara kalau dengan pakai nawaitu seperti wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu hanya membantu. Begitu pun iktikaf. Nah ini nawaitu iktikaf fil masjid lillahi ta'ala, silakan. Karena bentuk lafaz niat ini berbeda-beda. Boleh nggak niat pakai bahasa Indonesia? Boleh. Saya berniat iktikaf di masjid ya. Di masjid ini karena Allah, sunnah karena Allah. Boleh. Ustaz, saya orang Minang, bahasa Minang boleh. Saya orang Medan, pakai bahasa Medan boleh. Bahasa Inggris, bahasa Inggris silahkan. Nah ini kita jangan terjebak. Maka terkait lafaz niat itu letaknya di hati. Adapun niat dengan dilafazkan, niat dilisankan itu hanya membantu. Jadi iktikaf itu. Ada lagi? Ya. Silakan. Terkait iktikaf, waktunya yang afdal kapan? Iya. Apakah pernah dengar juga terkait iktikaf? Jadi bisa dari maghrib ke isya. Tapi yang afdalnya itu gimana? Apakah lebih panjang waktunya akan menambah pahala atau pendek? Atau gimana Ustaz? Iya. Jadi waktu ya, jadi sepakat bahwa ulama mengatakan tadi, bahwa Imam An-Nawawi mengatakan bahwa iktikaf itu ya boleh saatan, jadi bolehlah loh, boleh sebentar. Tetapi memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau beriktikaf itu hadis riwayat Aisyah, wa anha radhiyallahu anha qalat, jadi dari Aisyah beliau berkata bahwa katakan di sini bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arada ay ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafa, tafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala beliau itu beriktikaf, beliau memulainya dengan salat fajar. Lalu beliau beriktikaf. Berdasarkan ini ulama mengatakan bahwa sebagian mengatakan iktikaf itu dimulai dari pagi. Tapi sebagian lagi mengatakan hijriah, kalender hijriah, hitungan hijriah itu dari malam. Maka ada yang mengatakan pendapatnya mulai masuk malam, dari maghrib. Nah ini ulama berbeda pendapat ini. Tetapi intinya adalah mereka berbeda pendapat terkait dengan waktunya iktikaf. Pertama yang berdasarkan bahwa pendapat pertama mengatakan 10 hari di bulan Ramadan, memang ini yang paling afdal. Yang kedua, waktu iktikaf paling sedikit adalah sehari semalam. Tetapi pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa iktikaf itu lahdah, walaupun dia sesaatan, ya, qalilan, walaupun dia sedikit, itu asalkan diniatkan masuk kategori iktikaf. Tapi kalau berbicara afdal, memang sehari semalam. Saya lebih cenderung mengambil pendapat Imam An-Nawawi, walaupun sedikit, walaupun sebentar, asalkan dia diniatkan, maka bisa jatuh iktikaf. Terlebih-lebih dalam kondisi kita saat ini zaman akhir, yang memang aktivitas kita bermacam-macam. Para sahabat memang biasa berniaga, banyak sahabat yang berniaga. Maka memang sahabat itu biasanya memang kalau Ramadan mereka itu total tidak melakukan aktivitas apa kecuali benar-benar taqarrub ila Allah. Maka wajar mereka bisa 10 hari terakhir, bahkan bukan hanya 10 terakhir, dari awal Ramadan sudah mulai berlomba-lomba fastabiqul khairat. Pertanyaannya, Ustaz, kami kan bukan berniaga, kami kan kerja sama orang. Kalau sebulan suruh terus ini kami pecat. Akhirnya begitu.
mau makan apa kan? Terus ada orang yang baru ngecosnya, oh kamu gak yakin sama Allah. Berbeda dengan ini. Nah, kita lihat hari ini. Kan kita lihat, karena ada sebab akibat, walaupun sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan ya mohon maaf. Maka perlu dari awal sempat saya singgung. Ada ibadah, ada yang bernilai ibadah. Nah, ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Yang bernilai ibadah itu tidak ada syarat dan rukunnya. Sesuatu yang mubah seperti makan, minum, rekreasi itu mubah. Tapi bisa bernilai ibadah kalau diniatkan. Nah, ini kita harus bisa bedakan itu, ya. Maka kalau sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah, ini jangan dikata-katakan oh dia bid'ah, dia sesat dan lain sebagainya. Dia tidak bisa. Ini contoh begini. Bekerja itu mubah. Bekerja itu mubah. Tetapi bisa bernilai ibadah dan dapat pahala kalau kita niatkan. Bapak mengajak istri jalan-jalan, yuk makan di luar. Mubah hukumnya, mubah. Ayo, makan kita keluar. Kita keluar. Begitu diniatkan untuk ibadah, maka itu dapat pahala. Tapi kalau tidak diniatkan, dia cuma biasa saja. Maka banyaklah sering-sering ngajak istrinya jalan-jalan. Ibadah, maka kita terima biasa. Sama dalam hal ini, kita bisa lihat ini. Maka Bapak yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Maka kita harus pahami ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak. Makan bernilai ibadah, tatkala dia tidak bernilai, bisa bernilai ibadah tatkala dia diniatkan. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pahami di sini, kita pahami apa tadi? Ada hal-hal yang bernilai ibadah, ada memang ibadah tadi. Insyaallah kalau kita bisa pahami ini, kita bisa mengetahui mana hal-hal yang baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau salah nggak kalau kita setiap mau masuk masjid niatnya etika? Ya. Jadi salah atau tidak tatkala kita setiap masuk masjid itu diniatkan etika? Jawabannya tidak salah. Pertama, tatkala kita berniat etika. Nah, cuma memang ulama berbeda pendapat kan. Pendapat Imam An-Nawawi ini yang lebih lunak. Artinya apa? Imam An-Nawawi membolehkan iktikaf walaupun hanya saatan, walaupun cuma qalilan ataupun lahdatan. Ini sedikit tidak apa-apa. Asalkan benar-benar yang namanya iktikaf kita taqarrub ila Allah. Ya, saat kita apa saja yang dilakukan saat iktikaf itu, selain dia sholat, setelah dia sholat dia zikrullah, dia berzikir, dia mengingat Allah, dia bisa tilawah Al-Quran, dia bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, bisa. Kan nggak lama, cuma 1 jam, ya boleh diniatkan. Begitu kita masuk masjid, kita doa masuk masjid. Allahumma taflana abwaba rahmatik, doa yang paling singkat, ya, seperti itu. Lalu kita niatkan lagi untuk iktikaf di situ, boleh. Menurut pendapat Imam An-Nawawi dibenarkan, boleh. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang lain, nah, makanya fikih. Saya selalu sampaikan, kalau fikih jangan memaksakan satu pendapat itu untuk diikuti. Sifatnya pilihan. Maka saya sering sampaikan kepada para ustadz juga, jangan coba memaksakan. Maka saya katakan bahwa tatkala ini perbedaan pendapat, maka sifatnya pilihan, yang penting kita konsisten. Saya mau ambil pendapat iktikaf yang memang tidak bisa lahdatan, tidak bisa sebentar. Saya mau ambil pendapat yang paling sedikit adalah sehari semalam. Ya sudah, tapi dia harus konsisten dengan itu. Saya mau ambil pendapat yang memang bisa pertimbangan Nawawi, silahkan, tapi konsisten dengan itu. Sama. Maka hari ini kita coba, maka luar biasa. Hari ini kan kelemahan kita adalah
kita kadang-kadang memaksakan pendapat-pendapat kita kepada orang lain yang terkait dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Maka boleh kalau kita masuk diniatkan iktikaf lagi. Jadi iktikaf, tapi jangan begitu masuk terus balik lagi pulang. Tidak ya. Setidak-tidaknya syarat takarrub Allah menurut Imam Nawawi di Surah Al-Ahzab. Setidak-tidaknya 1 jam di sana. 1 jam 30 menit dari situ insyaallah tilawah Al-Quran, jadi diperkenankan. Ada lagi? Atau cukup? Cukup? Insyaallah ya. Siap untuk memprogramkan iktikaf di tempat ini insyaallah. Ya. Jadi insyaallah 1 bulan lagi insyaallah jika memang Allah ya berikan waktu umur kita untuk bertemu, insyaallah program iktikaf sudah ada di sini. Insyaallah 100%. Setidak-tidaknya malam-malam. Karena kita kalau malam-malam yang lain bekerja semua. Malam kita coba ada ustaznya, alhamdulillah diminta untuk apa? Untuk menjadi imam. Ustaznya diminta untuk jadi imam. Kita coba. Ada satu kata hikmah, ya, kata hikmah di akhir taklim kita, bahwa sesungguhnya ini sering saya sampaikan dalam beberapa majelis untuk mengingatkan wabil khusus al-fakir saya sendiri dan untuk mengingatkan sama-sama kita semua bahwa sesungguhnya ya, ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada kita mempunyai banyak ilmu tapi tidak dibarengi dengan amalnya. Maka mari kajian yang seperti ini, saya sering sampaikan, kajian seperti ini bisa kita dapati di mana saja. Kita bisa dapat, tapi itu akan menjadi sia-sia begitu kita mempunyai banyak ilmu hanya sekedar retorika saja. Kita mempunyai banyak ilmu sekedar teori-teori saja. Maka yang terpenting ilmu kita sedikit amalkan. Sekarang kita sudah tahu ilmunya iktikaf, maka kita amal. Insyaallah. Walaupun cuma sebulan sekali. Walaupun cuma sebulan sekali. Insyaallah. Mudah-mudahan kita ingin Allah berikan keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat ini. Insyaallah semuanya. Dan itu tidak bisa instan, harus ada jamaah. Dan jamaah jangan hanya diartikan sekedar sholat saja, tapi ukhuwah yang baik, ukhuwah yang kuat di antara kita sesama umat ini. Dan fungsikan masjid-masjid, fungsikan rumah-rumah Allah seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Masjid menjadi basis. Insyaallah, mudah-mudahan ini saja. Mohon maaf segala kekurangan, pada Allah ampun. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita yang sedikit agar ilmu kita bermanfaat dan kita tidak masuk kepada kategori-kategori orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang sudah mengetahui kebenaran-kebenaran, orang yang sudah tahu tetapi kita meninggalkan kebenaran-kebenaran itu. Kita sudah tahu larangan-larangan tapi kita masih langgar larangan-larangan itu. Dan orang fasik itu adalah yang sudah tahu kebenaran tapi dia tidak lakukan. Yang dia tahu sudah tahu itu larangan tapi dilanggar. Ini sudah mencari, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Saja yang dapat saya sampaikan.